Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will present about biochemistry and study worksheet on the topic of protein and amino acid metabolisms. Before that, let me introduce myself. My name is Gita Putri with last name 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. Okay, here there is a case. A case is a 35-year-old patient presents with decreased muscle mass, chronic fatigue, elevated blood urea levels, and a high protein diet. Test results show increased protein breakdown, impaired androgen balance, and elevated activity of certain enzymes involved in amino acid metabolisms. The doctor suspects a disturbance in protein and amino acid metabolisms, particularly in the processes of protein degradation and nitrogen excretion. Jadi, di sini ada sebuah kasus di mana seorang pasien berusia 35 tahun mengalami penurunan massa otot, kelelahan kronis, kadar urea darah meningkat, dan pola makan tinggi protein. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peningkatan degradasi protein, adanya gangguan kesetimbangan nitrogen, dan aktivitas enzim tertentu dalam metabolisme asam amino itu meningkat. Nah, dokter menduga terjadi gangguan pada metabolisme protein dan asam amino, terutama pada proses degradasi protein dan ekskresi nitrogen. Okay, there is a case study questions. The first question is about concept of protein metabolisms. Explain the definition of protein metabolisms and its role in the human body. So the concept of protein metabolisms. Protein metabolisms is the entire process of protein synthesis or formation and degradation or breakdown in the body, including the processing of amino acids as its building blocks. Role in the human body, first network formation and repair, and then source of amino acids, energy sources are certain conditions, and estrogen balance. Jadi di sini pada pertanyaan studi kasus yang pertama disuruh menjelaskan pengertian metabolisme protein dan perannya dalam tubuh manusia. Jadi metabolisme protein ini adalah seluruh proses sintetis atau pembentukan dan degradasi atau pemecahan protein dalam tubuh, termasuk pengolahan asam amino sebagai unit penyusunnya. Nah, perannya dalam tubuh manusia yang pertama pembentukan dan perbaikan jaringan. Nah, protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki otot, enzim, hormon, dan struktur sel. Lalu sebagai sumber asam amino. Nah, asam amino diperlukan untuk sintetis berbagai molekul penting seperti enzim, hormon, dan neurotransmitter. Lalu sumber energi pada kondisi tertentu. Nah, jika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, asam amino ini dapat diubah menjadi glukosa atau masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Lalu yang terakhir itu keseimbangan nitrogen. Nah, metabolisme protein berperan dalam menjaga keseimbangan nitrogen melalui sintetis dan ekskresi atau urea. Okay, the second question about protein biosynthesis. Explain the stage of protein biosynthesis including transcription and translation, as well as the location of each process within the cell. So, stage of protein biosynthesis. First, in transcription, the process of forming RNA or mRNA from a DNA template level offers initiation, a RNA polymerase enzyme attached to DNA. Second, elongation, formation of mRNA chains. Third, termination, mRNA is released and the location occurs in the cell nucleus. So, second is translation, the process of translating mRNA into polypeptide chains or proteins. Level, initiation, ribosome attached to mRNA, elongation, amino acids
are arranged according to the sequence of codons and termination, the polypeptide chain is completed. Location occurs in ribosomes or cytoplasms or raw endoplasmic reticulum. Jadi, pada soal kali ini disuruh menjelaskan tahapan biosintesis protein meliputi transkripsi dan translasi serta lokasi masing-masing proses dalam sel. Nah, yang pertama pada transkripsi. Nah, transkripsi ini ada proses pembentukan RNA atau mRNA dari cetakan DNA. Jadi tahapnya itu yang pertama inisiasi. Ini pada tahap ini enzim RNA polimerase ini menempel pada DNA, lalu pada elongasi pembentukan rantai mRNA, lalu terminasi itu mRNA itu akan dilepaskan. Nah, pada transkripsi ini lokasinya terjadi di inti sel atau nukleus. Lalu pada translasi ini adalah proses penerjemahan mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Tahapnya yang pertama inisiasi itu ribosom menempel pada RNA, lalu elongasi asam amino disusun sesuai urutan kodon, dan terminasi itu rantai polipeptida selesai terbentuk. Nah, lokasinya itu terjadi di ribosom atau sitoplasma atau retikulum endoplasma kasar. Jadi, transkripsi itu terjadi di nukleus membentuk mRNA, sedangkan translasi itu terjadi di ribosom menghasilkan protein. Nah, kedua proses ini memastikan informasi genetik dapat diubah menjadi protein fungsional. Okay, the third question about analysis of protein synthesis. Why is the process of protein biosynthesis is so important for tissue growth and repair? So first, because formation of new tissue and repair of damaged tissue, enzyme and hormone synthesis, and maintaining cell function. Jadi di sini pada pertanyaan studi kasus yang ketiga, mengapa proses biosintesis protein sangat penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan? Jadi proses biosintesis protein ini sangat penting karena protein merupakan komponen utama dalam struktur dan fungsi sel. Nah, alasannya yang pertama, sebagai pembentukan jaringan baru. Nah, protein diperlukan untuk pertumbuhan sel dan jaringan, termasuk pembentukan otot, kulit, dan organ. Lalu yang kedua, perbaikan jaringan yang rusak. Nah, saat terjadi kerusakan, misalnya akibat aktivitas fisik, tubuh membutuhkan protein untuk memperbaiki dan mengganti sel yang rusak. Lalu sintetis enzim dan hormon. Nah, banyak enzim dan hormon tersusun dari protein, sehingga biosintetis protein penting untuk mengatur reaksi metabolisme, lalu menjaga fungsi sel. Nah, protein berperan dalam transport, struktur, dan regulasi, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan fungsi sel. Nah, jadi biosintesis protein ini penting karena memungkinkan tubuh membentuk, memperbaiki, dan mempertahankan jaringan, serta menjalankan berbagai fungsi vital dalam sel. Okay, moving to the third question about protein degradation. Explain the mechanisms of protein degradation in the body, including the roles of the proteasome and lysosomes. Okay, first proteasomes are ubiquitin system. Damaged or unnecessary proteins are marked with ubiquitin. These ubiquitinated proteins are then directed to the proteasome, and in the proteasome, proteins are broken down into small peptides and into amino acids. Main function eliminates abnormal or misfolded proteins and regulates the level of certain proteins in cells. And then lysosomal system or autophagy. Proteins or cell components are destroyed by hydrolytic enzyme in lysosomes, and then this process often occurs through autophagy or destruction of old or damaged organelles, and main functions degrading large amount of protein or cell part and recycling cells components. Jadi, pada soal ini disuruh menjelaskan mekanisme degradasi protein dalam tubuh termasuk peran proteasome dan lisosom. Jadi, mekanisme degradasi protein dalam tubuh. Nah, degradasi protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino yang dapat digunakan kembali atau dimetabolisme lebih lanjut. Jadi, di sini terdapat dua sistem utama. Pertama, sistem proteasome atau ubiquitin
proteasom. Jadi protein yang rusak atau tidak diperlukan itu akan ditandai dengan ubiquitin. Lalu protein berubiquitin ini kemudian diarahkan ke proteasom. Nah, di dalam proteasom, protein diuraikan menjadi peptida kecil lalu menjadi asam amino. Nah, fungsi utamanya itu menghilangkan protein abnormal atau salah lipat dan mengatur kadar protein tertentu dalam sel. Dan Eee, sistem kedua yaitu sistem lisosom. Nah, protein atau komponen sel dihancurkan oleh enzim hidrolitik dalam lisosom, lalu proses ini sering terjadi melalui autofagi atau penghancuran organel tua yang sudah rusak. Jadi fungsi utamanya mendegradasi protein dalam jumlah besar atau bagian sel dan mendaur ulang komponen sel. Jadi degradasi protein ini dilakukan melalui proteasom untuk protein spesifik yang ditandai ubiquitin dan lisosom untuk degradasi massal dan organel. Nah, keduanya ini penting untuk daur ulang asam amino dan menjaga keseimbangan protein dalam sel. Okay, next question about amino acid metabolisms. Explain how amino acids are utilized in the body, including the processes of transamination and deamination. Okay, amino acids are not only used for protein synthesis, but can also be used for energy production or the formation of other compounds after the amino groups are processed over transaminase. Definition: the transfer of an amino group from one amino acid to another compound, usually an alpha keto acid, results new amino acids and alpha keto acids are formed. Function: first, regulates amino acid balance and produces intermediate compounds that can enter the Krebs cycle. Second, deamination. Definition: the release of amino groups from amino acids in the form of ammonia occurs especially in the liver, results uh, first ammonia converted into urea for excretion, second carbon skeleton or alpha keto acid used for produce energy or enter the Krebs cycle and or converted into glucose or fat. Jadi pada soal ini disuruh menjelaskan bagaimana asam amino dapat dimanfaatkan dalam tubuh termasuk pada proses transaminasi dan deaminasi. Nah, jadi asam amino itu tidak hanya digunakan untuk sintesis protein, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk produksi energi atau pembentukan senyawa lain setelah gugus aminonya diproses. Yang pertama, proses transaminasi. Jadi proses transaminasi ini adalah pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa lain, biasanya alfa keto asam. Lalu hasilnya terbentuk asam amino baru dan alfa keto asam. Nah, fungsinya mengatur keseimbangan asam amino dan memastikan senyawa antara yang dapat masuk ke siklus Krebs. Lalu proses kedua itu deaminasi, di mana pelepasan gugus amino dari asam amino dalam bentuk amonia lalu terjadi terutama di hati menghasilkan amonia yang akan diubah menjadi urea untuk diekskresikan dan rantai karbon atau alfa keto asam yang digunakan untuk menghasilkan energi yang masuk melalui siklus Krebs dan diubah menjadi glukosa atau lemak. Jadi asam amino dimanfaatkan melalui transaminasi dan deaminasi ini untuk menghasilkan senyawa yang dapat digunakan dalam energi, sintesis biomolekul dan ekskresi nitrogen sehingga mendukung metabolisme tubuh secara keseluruhan. Okay, the next question is about urea cycle. Explain the function of the urea cycle in protein metabolisms and why this process is important. Okay, the urea cycle takes place in the liver and converts toxic ammonia into urea, which can be excreted in the urine. Importance about first ammonia detoxification, nitrogen removal, and maintain metabolic function. Jadi pada pertanyaan kali ini suruh menjelaskan fungsi siklus urea dalam metabolisme protein dan mengapa proses ini penting. Yang pertama, siklus urea ini adalah proses di hati yang mengubah amonia hasil degradasi asam amino menjadi urea yang kemudian diekskresikan melalui urin. Nah, mengapa proses ini penting? Yang pertama sebagai detoksifikasi amonia. Nah, amonia bersifat toksik terutama bagi sistem saraf. Siklus urea mengubahnya menjadi urea yang tidak beracun. Lalu pembuangan nitrogen. Nah, nitrogen dari asam amino dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea sehingga menjaga keseimbangan nitrogen. Lalu yang terakhir menjaga fungsi metabolisme.
Nah, tanpa siklus urea, penumpukan amonia dapat mengganggu fungsi sel dan organ, terutama otak. The seventh question about high urea levels. Why does an increase in blood urea levels occur in this case? Relate this to amino acid metabolisms. So, increased blood urea often reflects increased protein degradation or excess protein intake, which increases transmission or diminution tumor ammonia, and increased urea production. Common causes: high protein intake, breakdown of body protein, example catalysis and trauma, kidney or liver disorders affecting excretion or metabolisms. Associated symptoms: decreased muscle mass, fatty, and nitrogen imbalance. Jadi pada kali ini tentang menganalisis kasus pada eh, case yang pertama, yaitu kadar urea tinggi. Nah, di sini terdapat permasalahan mengapa pada kasus ini terjadi peningkatan kadar urea dalam darah hubungkan dengan metabolisme asam amino. Jadi peningkatan kadar urea adalah dalam darah itu pada kasus ini berkaitan dengan meningkatnya degradasi protein dan metabolisme asam amino. Jadi analisisnya yang pertama itu asupan protein tinggi. Nah, pola makan tinggi protein menyebabkan lebih banyak asam amino yang tidak semuanya digunakan untuk sintesis protein. Lalu peningkatan degradasi asam amino. Nah, asam amino berlebih akan mengalami transaminasi dan deaminasi sehingga menghasilkan amonia. Lalu aktivitas siklus urea meningkat. Nah, amonia yang terbentuk bersifat toksik sehingga di hati akan segera diubah menjadi urea melalui siklus urea. Lalu produksi urea akan meningkat. Karena jumlah amonia meningkat, maka produksi urea juga meningkat, sehingga kadar urea dalam darah menjadi tinggi. Nah, kaitannya dengan gejala yang pertama, penurunan massa otot. Itu menunjukkan peningkatan pemecahan protein tubuh. Lalu kelelahan, energi digunakan untuk metabolisme protein bukan efisien dari sumber lain. Dan ketidakseimbangan nitrogen, akibat tingginya ekskresi urea. Jadi, kadar urea tinggi ini terjadi karena peningkatan degradasi asam amino menghasilkan lebih banyak amonia yang kemudian diubah menjadi urea di hati sehingga produksi dan kadar urea dalam darah itu akan meningkat. Next, about nitrogen balance. Explain the concept of nitrogen balance and the factors that influence it. Nitrogen balance is the condition of the ratio between incoming nitrogen or from dietary protein and outgoing nitrogen or through urine, feces, and sweat. Positive balance, negative balance, and neutral balance. Factors that influence protein intake, physiological conditions, pathological conditions, energy status or calories, and hormonal activity. Jadi, pada soal kali ini disuruh menjelaskan konsep keseimbangan nitrogen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, keseimbangan nitrogen adalah kondisi perbandingan antara nitrogen yang masuk dari protein makanan dan nitrogen yang keluar melalui urin, feses, dan keringat. Nah, ini terdapat tiga keseimbangan protein. Maksudnya keseimbangan nitrogen. Yang pertama keseimbangan positif, di mana nitrogen ini masuk. Nitrogen masuk ini akan lebih besar daripada nitrogen keluar. Di sini terjadi saat pertumbuhan, kehamilan, atau pembentukan otot. Lalu yang kedua keseimbangan negatif, di mana nitrogen yang keluar ini lebih besar daripada nitrogen yang masuk. Ini terjadi saat puasa, penyakit, stres, atau degradasi protein meningkat. Lalu yang ketiga ada keseimbangan netral, di mana nitrogen masuk itu sama dengan nitrogen keluar. Nah, ini menunjukkan kondisi normal dan stabil. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada asupan protein. Nah, semakin tinggi asupan protein, semakin besar nitrogen yang masuk. Lalu, kondisi fisiologis, pertumbuhan, kehamilan, dan pemulihan meningkatkan kebutuhan protein. Lalu, kondisi patologis, penyakit, infeksi, atau trauma meningkatkan pemecahan protein. Lalu, status energi atau kalori. Nah, kekurangan energi menyebabkan tubuh menggunakan protein sebagai sumber energi, sehingga meningkatkan nitrogen keluar. Dan yang terakhir yaitu aktivitas hormon. Hormon seperti insulin atau anabolik dan kortisol atau katabolik mempengaruhi keseimbangan protein. Okay, the next question about regulation of protein metabolisms. Analyzes the role of hormones in protein metabolism such as insulin and cortisol.
The role of hormones in the regulation of protein metabolism. First, insulin or anabolic hormone increases protein synthesis, inhibits protein degradation, and promotes positive estrogen balance. And second, cortisol or catabolic hormone increases protein degradation, increases gluconeogenesis, and causes negative estrogen balance. Jadi, pada soal yang ke-9 ini disuruh menganalisis peran hormon dalam metabolisme protein seperti insulin dan kortisol. Jadi, peran hormon dalam regulasi metabolisme protein ini yang pertama pada insulin atau hormon anabolik. Yang pertama meningkatkan sintetis protein. Jadi, merangsang masuknya asam amino ke dalam sel dan aktivasi proses translasi. Lalu, menghambat degradasi protein. Nah, menekan aktivitas proteolisis terutama di otot, lalu mendorong keseimbangan cairan positif di mana mendukung pembentukan jaringan, misalnya otot. Jadi efek utamanya pembentukan dan penyimpanan protein. Lalu pada kortisol atau hormon katabolik meningkatkan degradasi protein, terutama di otot untuk menyediakan asam amino, lalu meningkatkan gluconeogenesis. Nah, asam amino digunakan sebagai bahan baku pembentukan glukosa di hati dan menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif karena pemecahan protein lebih dominan dibanding sintesis. Nah, pada kortisol ini efek utamanya pemecahan protein untuk kebutuhan energi dan stres. Jadi kesimpulannya insulin itu anabolik atau membangun protein, sedangkan kortisol itu katabolik atau memecah protein. Nah, keduanya bekerja berlawanan untuk mengatur keseimbangan protein dan kebutuhan energi tubuh. Okay, the last question about metabolic integration. Explain the relationship between protein metabolisms, carbohydrate metabolisms, and lipid metabolisms in the body's energy supply. So first, in carbohydrate metabolisms, carbohydrates are broken down to glycolysis, into Krebs cycle, and into electron transport chains to produce ATP. Second, metabolism lipids. Fat is broken down through beta oxidation into acetyl-CoA, then enters the Krebs cycle to produce large amount of ATP. And third, metabolism protein. Proteins are broken down into amino acids, then through transamination and deamination produce a carbon skeleton that can enter the Krebs cycle or be used in gluconeogenesis to become glucose. Jadi, disuruh menjelaskan hubungan antara metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lipida dalam penyediaan energi tubuh. Nah, yang pertama pada metabolisme karbohidrat ini sebagai sumber utama cepat. Nah, karbohidrat ini akan dipecah melalui glikolisis lalu ke siklus Krebs lalu menuju rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, glukosa menjadi sumber energi utama dan cepat digunakan oleh sel. Lalu metabolisme lipida atau cadangan energi besar. Nah, lemak dipecah melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA lalu masuk ke siklus Krebs menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Digunakan terutama saat puasa atau aktivitas jangka panjang. Lalu metabolisme protein atau sumber alternatif. Nah, protein dipecah menjadi asam amino kemudian melalui transaminasi dan deaminasi menghasilkan rangka karbon yang dapat masuk ke siklus Krebs dan digunakan dalam gluconeogenesis menjadi glukosa. Jadi hubungan antar jalur ini semua jalur ini bertemu pada asetil-CoA atau intermediat siklus Krebs. Lalu karbohidrat dapat diubah menjadi lemak atau lipogenesis. Protein dapat menjadi glukosa atau energi dan lemak tidak dapat langsung menjadi glukosa kecuali sebagian kecil dari gliserol. Jadi prioritas penggunaan energi itu yang dari karbohidrat yaitu digunakan pertama, lalu lemak cadangan utama dan proteinnya itu digunakan terakhir jika kekurangan energi. Jadi metabolisme karbohidrat, lipida, dan protein ini saling terintegrasi dalam menyediakan energi dengan siklus Krebs sebagai pusat utama, sehingga tubuh ini dapat menyesuaikan sumber energi dan sesuai kebutuhan. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes for my presentation. I hope this video is useful for all of us and see you in the next video. Goodbye everyone. Thank you.